Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Langsung to the point aja deh. Secara ini adalah acara kesehatan. Saya mau bertanya kepada Anda, apa kabar tensi Anda? Ayo, kapan terakhir kali Anda mengecek tekanan darah Anda? Jangan sampai Anda punya hipertensi. Terus kalau udah punya, Anda tidak ambil tindakan. Hati-hati pemirsa. Hipertensi adalah sebuah penyakit yang punya julukan The Silent Killer. Yang komplikasinya bisa banyak. Dua yang paling mematikan adalah serangan jantung dan stroke. Hari ini kita akan belajar dari narasumber namanya Ibu Neneng. Beliau ini punya hipertensi sejak usia 30-an. Ya. Usia 30-an sudah tahu punya hipertensi. Apalagi setelah melahirkan anak ketiga. Ada rasa yang tidak nyaman di badannya ya. Dan ini memang meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Ini akan menjadi semakin berbahaya apabila kita tidak mengambil tindakan. Apalagi Ibu Neneng punya trauma. Orang tuanya dua-duanya meninggal dunia karena komplikasi. Bersama kami ada Ibu Neneng di sini. Ibu Neneng apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan seperti biasa yang akan membahas, saya ditemani oleh dua orang sahabat saya. Ada Mas Boyke. Halo Kang Ronald, sehat ya? Sehat dong. Mbak Preti apa kabar? Selalu sehat. Ayo pemirsa, sehat selalu ya. Bu Neneng sejak usia 30-an sudah tahu punya hipertensi. Pernah setinggi apa, Bu? Waktu umur 30, 150. Nah, udah pas terus naik terus sampai pernah 190. Waduh. Yang saya rasain itu kepala pusing banget. Itu yang saya rasain tiap malam susah tidur. Waktu itu saya kontrol ke dokter. Nah, udah ke dokter tapi obatnya nggak saya minum secara teratur. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah tidur saya mulai normal. Sakit kepala saya juga udah berkurang. Ketegangan di leher saya juga udah mulai berkurang. Bu Neneng pengen tahu makanannya gimana waktu umur 30-an itu? Ibu-ibu tuh nggak jauh dari bakso. Oh, suka banget lu makan bakso. Iya. Bakso. Gorengan? Iya. Lemak? Pasti itu. Mulai hipertensinya tuh sejak usia berapa sebenarnya? Pas ketahuan itu pas umur 32 tahun, waktu mau melahirkan anak ketiga. Yang 190 itu pas kapan? Pas kemarin mau Vaksin? divaksin. Oh, ketahuan Iya. lagi di situ. Vaksin. Selama itu nggak pernah periksa Ibu tensi? Periksa tapi nggak rutin. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, obat juga rutin diminum. Alhamdulillah ada banyak perubahannya. Sekarang tensinya berapa, Ibu? 130. Ibu kan menggunakan teknologi laser dan memang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Alasannya apa, Bu? Saya menggunakan teknologi laser itu karena bapak saya diabetes, ibu saya hipertensi. Jadi saya nggak mau kayak mereka. Komplikasi apa yang dialami oleh ayah? Bapak itu kakinya harus diamputasi. Ya. Harus diamputasi karena gula Sudah terlalu darahnya tinggi tinggi ya? banget. Istilahnya sampai harus diamputasi Aduh. 2 jari kakinya. Lalu? Nah setelah dioperasi, almarhum bapak itu nggak bangun-bangun lagi, istilahnya stroke. Jadi 2,5 tahun di tempat tidur. Terkena stroke. Iya. Kalau ibu, kalau boleh Nah, tahu kalau ibu ibunya? kenapa? Kalau almarhum ibu dia hipertensi, udah itu ada pembengkakan jantung. Oh, usia Oke. berapa beliau dipanggil Yang Maha Kuasa? 62 tahun. Pemirsa juga harus tahu ya, bahwa wanita memasuki usia 40, 50 tahunan ya, 40 ke atas itu memasuki usia menopause. Nah, kalau kita belajar dari Ibu Neneng 31 tahun sudah terdiagnosa hipertensi. Karena pola makannya tadi segala macam dimakan. Kemudian penurunan hormon estrogen menjelang usia menopause dari 40-an sudah mulai terjadi penurunan pada wanita ya. Itu akhirnya lemak itu tetap membuat darah itu menjadi kental dan pembuluh darah itu menjadi kaku, akibatnya tensinya naik sampai 190. Untungnya beliau ini selain akhirnya sadar dengan riwayat orang tuanya seperti itu, mengikuti petunjuk dokter, mengubah pola hidup dan menggunakan teknologi laser yang memang bisa mengatasi kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darahnya. Ya, pemirsa, saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang anak, Bu Neneng, harus merawat ayah yang nggak bisa bangun sama sekali gara-gara diabetes akhir terkena stroke. Ya sedih ya gitu ya. Karena apa?
biasa dia aktivitas kemana-mana. Pas kena serangan itu dia tidur. Semua apa-apa di tempat tidur. Sementara ibu pun pada saat itu pun tidak sehat ya ibunya Bu Neneng tuh ya? Iya. Pemirsa kita bisa mengerti ya kalau Ibu Neneng begitu sedih, begitu melihat orang tuanya yang satu diabetes sampai dia harus diamputasi dan 2,5 tahun terbaring di ranjang. Ibunya yang mengurusnya pun akhirnya juga ada jantung dan hipertensi dan akhirnya menyerang jantung. Masalahnya adalah pada kekentalan darah dan pembuluh darah yang kaku. Mbak Preti, sebetulnya tensi yang baik berapa? Gula yang baik berapa? Tensi yang normal itu ada di angka 120/80. Kalau gula darah itu kita bagi menjadi dua. Ada gula darah puasa sama gula darah sewaktu. Batasannya kalau misalkan gula darah sewaktu itu batasannya di 200. Kalau gula darah puasa itu di 125. Apa sih kaitannya antara tekanan darah dengan penyakit jantung? Contohnya seperti dialami oleh almarhumah ibunya Ibu Neneng ya. Kalau misalkan tekanan darah kita normal 120/80 itu kerja jantung tuh seperti apa sih? Seiring dengan meningkatnya tekanan darah karena kualitas darah kita buruk atau pembuluh darah kita kaku atau memang karena ada penyakit jantung juga, akhirnya yang terjadi apa? Tensi naik, detak jantung juga naik, pompa jantungnya pun meningkat. Akhirnya terjadi apa? Terjadi penebalan dinding otot jantung nih seperti gambar di sini nih pemirsa, kita lihat ya, dinding otot jantungnya tuh melebar. Kalau misalkan didiamkan lama-kelamaan akhirnya terjadi pembengkakan jantung. Nah, pembengkakan jantung ini waspada karena kalau misalnya tidak disesuaikan dengan pompa yang memadai, akhirnya terjadi gagal jantung. Yang biasanya orang itu bisa merasakan kalau misalkan ada gejala sesak napas, kakinya bengkak, tidur malamnya sulit. Nah, waspada nih pemirsa, ayo makanya harus kontrol tekanan darah sedini mungkin, cek kesehatan Anda sedini mungkin. Pemirsa, Bu Neneng, mari kita buat perbandingan. Ada masa di mana ibu tensi tinggi pakai laser sekarang terkendali. Dulu, ketika sebelum menggunakan teknologi laser, tensinya berapa? 190. Setelah menggunakan teknologi laser, berapa tensinya? 110, 120, paling tinggi 130. Paling tinggi 130. Iya, terkendali. Terkendali. Iya. Gejala-gejala yang tidak nyaman itu? Udah nggak ada. Sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada Wah. lagi. Bu Neneng sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk mengendalikan tensinya. Mungkin Anda penasaran, bagaimana cara kerja dari teknologi laser bisa membantu mengendalikan tekanan darah? Mas Boyke sama Mbak Preti nanti tolong dijelaskan. Siap. Cara kerja teknologi laser, siap ya? Pemirsa, penting untuk Anda menyimak penjelasannya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di sini di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh tahukah Anda kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dr. Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dr. Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dr. Laser hanya di Gogo Mall. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Ibu Neneng. Saya sempat membuat sedikit rekapitulasi waktu di segmen yang pertama ya. Ibu Neneng Yuniar nih, 51 tahun sekarang, punya tensi yang tinggi, hipertensi, pernah mencapai tertinggi itu 190. Memiliki trauma karena orang tuanya meninggal dua-duanya karena komplikasi. Bapak karena diabetes, bahkan sampai harus amputasi terkena stroke. Sementara kalau ibunya punya hipertensi sampai akhirnya mengalami bengkak jantung. Dua-duanya meninggal dunia dan itu membuat Ibu Neneng tidak mau hal itu terjadi kepada dirinya, sehingga beliau mengambil tindakan, memperbaiki gaya hidupnya dan menggunakan teknologi laser. Apa yang dulu dirasakan sebelum menggunakan teknologi laser? Sebelum menggunakan teknologi laser, tidur saya tidak tentu. Tidak teratur? Iya, tidak teratur. Kadang-kadang di atas jam 12 itu baru bisa tidur. Bangun lagi jam? Bangun jam 3. Bangun dalam keadaan tidak nyaman juga ya? Iya. Tidak fresh ya Bu ya? Iya, pusing yang Pusing. dirasain. Nggak seger aja badan itu, kerasanya nggak seger. Setelah menggunakan teknologi laser? Tidur teratur, normal. Yang dirasain enak, kepala udah nggak pusing, udah nggak
tegang di leher, udah semua udah yang dirasain udah normal kembali. Sebelum menggunakan teknologi laser, dulu tensinya berapa? 190. 190. Setelah menggunakan teknologi laser, Di 110, 120, paling tinggi 130. mari kita belajar bagaimana cara kerja dari teknologi laser bisa membantu kita mengendalikan tekanan darah. Mas Boyke ya. Jadi kalau kita lihat ceritanya ya betul-betul dari 190 bisa menjadi 110, 120, lagi ke 130. Ya. Tentunya beliau juga mengatur pola makan, meminum obat dari dokter ya. Tapi sejauh mana sih teknologi laser itu bisa membantu? Jadi teknologi laser yang dipakai oleh Ibu Neneng ini memang teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, dia akan mencegah agregasi trombosit. Jadi makin tua ini darah kita tuh makin cenderung untuk menempel. Apalagi kalau memang kita kadar lemaknya, kadar gula darahnya tinggi. Nah, si penempelan ini dicegah ya sehingga aliran darah lancar. Lalu yang sudah menempel apa? Yang sudah menempel itu diuraikan, namanya mekanisme fibrinolisis ya. Dan itu dilakukan oleh sinar yang merah. Lalu sinar yang biru, nah sinar yang biru ini untuk pembuluh darah. Bagaimana cara kerjanya? Nah, makin tua, apalagi kita memasuki usia menopause, andropause, itu pembuluh darah semakin kaku. Sinar birunya dia akan membuat pembuluh darah itu menjadi elastis dengan mekanisme apa? Mengaktifkan kembali NO yang sudah berkurang atau tidak optimal fungsinya di dalam pembuluh darah kita sehingga pembuluh darahnya lebih elastis, lebih melebar. Akibatnya apa? Akibatnya aliran darahnya menjadi lebih lancar, tekanan darahnya menjadi turun seperti yang dialami oleh Ibu Neneng ini. Udah dijelasin nih sama Mas Boyke mengenai peranan teknologi laser terhadap kualitas darah dan pembuluh darah. Ada juga nih teknologi yang bisa digunakan secara sinergis bersamaan dengan teknologi laser, yaitu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi gabungan dari kedua teknologi ini digunakan secara bersamaan bisa ningkatin kualitas darah, bisa meningkatkan kualitas pembuluh darah dan menjaga massa otot. Massa otot yang terjaga itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa sih kok bisa? Kalau misalkan massa otot kita terjaga, pembakaran lemak itu lebih tinggi. Lemak tubuh nurun, lemak darah turun, pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih gak kaku. Nah, kombinasi dari ketiga ini mendatangkan banyak manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, siapa saja sih yang kira-kira membutuhkan? Semuanya juga membutuhkan. Saya membutuhkan, Mas Boyke membutuhkan. Contohnya seperti Ibu Neneng, itu juga bagus menggunakan untuk mengendalikan tensi, menjaga kesehatan jantung, dan menurunkan berat badan yang berlebih. Siapa lagi nih yang membutuhkan? Contohnya nih orang-orang yang memang aktivitas fisiknya sudah terbatas. Orang yang punya hipertensi, pembengkakan jantung, penyakit jantung. Atau seperti ayahnya waktu itu yang ketika hanya bisa terbaring saja ya, Mbak Preti ya? Betul, betul. Itu kan akhirnya masa ototnya menjadi turun kan karena tiduran doang makin nih. Makin lama makin kecil badannya gitu, Bu, waktu itu Ibu. Ayah ya? Iya. Yang seperti itu tuh, itu sangat membutuhkan nih. Karena kenapa? Itu bisa membantu untuk meningkatkan kesehatannya dengan menjaga massa ototnya. Pemirsa jadi ingat ya, Ibu Neneng ini belajar dari orang tuanya. Satu punya diabetes, satu punya hipertensi. Tentunya Ibu tidak ingin apa yang terjadi sama orang tua Ibu terjadi sama Ibu kan ya? Usahanya apa nih hidup sehatnya? Udah nggak mengenal gula sama sekali. Minuman dalam kemasan enggak? Enggak, sama sekali Oke, enggak. apalagi? Ngurangi makan, nasi. Nasi dikurangi apalagi? Olahraga teratur setiap pagi sekarang. Wah, olahraganya apa sih? Jalan kalau enggak lari kecil. Keren. Nah pemirsa, Mas Boyke tadi sudah menjelaskan mengenai teknologi laser. Dan Mbak Preti sudah menjelaskan mengenai teknologi NMES. Untuk Anda yang ingin tahu bagaimana caranya atau sinergi kerjasama antara dua teknologi ini untuk menjaga kesehatan kita, Anda harus menyimak penjelasan dari Mas Panji berikut ini, termasuk bagaimana cara untuk mendapatkannya. Pemirsa, supaya kita bisa menua dengan sehat, kita perlu mengendalikan kadar gula darah kita, tekanan darah kita, kolesterol. Intinya kita harus menjaga supaya kualitas darah kita tetap baik. Oleh karena itu, kita perlu merubah pola hidup menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan memanfaatkan teknologi laser. Karena warna laser bukan hanya merah saja, kita menggunakan 3 warna laser, yaitu merah, biru, dan juga kuning. Laser yang berwarna merah, manfaatnya adalah untuk membantu mengurangi gula darah
darah berlebih, kolesterol berlebih, membantu mengurangi kekentalan darah, dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Yang warna biru manfaatnya adalah untuk sebagai anti peradangan, dapat membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah supaya aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Yang warna kuning nih manfaatnya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sampai membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan untuk bisa membantu mengendalikan gula darah dan juga tekanan darah lebih baik lagi, kita mensinergikan teknologi laser dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena seiring bertambahnya usia, ada resiko untuk penyusutan massa otot. Padahal kita membutuhkan otot tubuh kita. Karena otot tubuh kita butuhkan untuk bisa bergerak, untuk menopang tubuh kita. Dan yang tidak kalah penting, otot merupakan bagian tubuh yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk diubah menjadi energi. Oleh karena itulah, dengan kita mensinergikan antara teknologi low level laser dan teknologi NMES akan dapat membantu mengendalikan gula darah, kolesterol, tensi darah kita menjadi lebih optimal. Oleh karena itulah kami dari Dokter Laser mempersembahkan keluarga terbaru Dokter Laser, Aku Laser, suatu alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES. Ketika Anda menggunakan Aku Laser ini secara rutin, ini bukan hanya dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah saja, tapi juga bisa membantu menstimulasi kontraksi otot untuk membantu mencegah penyusutan massa otot dan membantu meningkatkan massa otot. Penggunaan Aku Laser pun serupa dengan Dokter Laser. Cukup Anda gunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda, nanti ketiga sinar warna laser akan menyinari pembuluh darah nadi Anda, supaya aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser dibawa ke organ jantung kita, didistribusikan ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan untuk penggunaan teknologi NMES ini bisa kita gunakan pada lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Hubungi kami sekarang juga supaya Anda dan keluarga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya Aku Laser persembahan terbaru dari Dokter Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh... Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan Dokter Laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ikuti petunjuk pemakaian. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Ibu Neneng, ya. Pemirsa, bisakah Anda membayangkan jika Anda memiliki orang tua, dua-duanya harus meninggal dunia gara-gara komplikasi yang dideritanya. Oleh karenanya, Ibu Neneng sebagai seorang anak nggak ingin itu terjadi. Ya, makanya memperbaiki pola hidup, olahraga rutin, makan dijaga, segala hal yang berbau makanan tidak baik, tidak sehat ditinggalkan. Dan yang paling penting adalah Ibu Neneng rutin menggunakan teknologi laser. Ibu Neneng, sebelum menggunakan teknologi laser, tensinya berapa? 190. 190. Apa yang dirasakan? Pusing. 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 Lalu lemes. Lemes sama tegang ini. Kurang tidur juga. Setelah menggunakan teknologi laser, apa yang Bu rasakan? Tidur teratur. Tidak pusing lagi. Tidak ngerasa tegang. Tensinya apa kabar? Alhamdulillah baik. Terkendali. Berapa sekarang tensinya? 110, 120, paling tinggi 130. Luar biasa. Mas Boyke, teknologi laser bisa membantu mengatasi atau mengendalikan darah. Saya hanya ingin mengingatkan dulu seperti kata Kang Ronald ya, mempunyai dua orang tua dengan almarhum dan almarhumah yang
karena pengentalan darahnya itu. ya, yang satu diabetes dengan Satu komplikasi hipertensi. stroke, yang satu hipertensi dengan komplikasi jantung, tentu membuat Bu Neneng ini kan juga merasa aku nggak boleh dong seperti itu. Nah pemirsa juga mesti berpikir seperti itu gitu loh. Wanita memasuki usia menopause, yang prianya juga memasuki usia andropause, pengentalan darah, kekakuan pembuluh darah pastilah terjadi. Ya, nah. Tadi sudah dijelaskan tentang kekentalan darah dan pembuluh darahnya sudah dibantu dengan mekanisme yang namanya agregasi trombosit dan nitric oxide. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa tidur itu penting. Bu Neneng udah merasakan sendiri ya. Karena apa? Orang yang kurang tidur, maka yang mendekati itu apa? Penyakit-penyakit degeneratif, penyakit jantung. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan mereka-mereka cenderung untuk makan banyak dan cenderung untuk lebih mudah terserang kanker dan imunitasnya menurun. Nah, si teknologi laser ini membantu apa yang dialami oleh Ibu Neneng ini. Kenapa? Karena si melatonin yang tadinya sudah tidak aktif diaktifkan kembali. Sehingga kita akan tidurnya nyenyak dan tidurnya dalam kualitas yang baik, yang dalam. Bangun-bangun dalam keadaan segar. Imunitas kita juga akan meningkat. Karena apa? Kita kan sekali lagi menghadapi berbagai macam kondisi infeksi virus dan seterusnya. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah dengan tidur yang berkualitas itu juga tenaganya menjadi lebih meningkat. Ditambah lagi tenaga itu meningkat karena apa? Ada mekanisme mitokondria di mana yang namanya lemak, yang namanya gula diubah menjadi energi. Kadar lemak turun, kadar gula turun, energinya bertambah seperti yang dialami oleh tamu kita, Bu Neneng. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuhnya Ibu. Ada sinergi teknologi laser dengan teknologi NMES, teknologi terbaru nih. Mbak Preti gimana? Kerjasamanya seperti apa tuh? Nah, kedua teknologi ini harus digunakan dan berjalan secara berbarengan. Tadi berbicara masalah lemak darah dan lemak tubuh. Nah, teknologi NMES itu juga bisa membantu untuk menurunkan dari si lemak darah dan lemak tubuhnya sehingga pembuluh darah itu menjadi lebih elastis dan tidak kaku lagi. Nah, berbicara masalah hipertensi, komplikasi yang paling ditakutkan tuh adalah selain penyakit jantung, itu adalah stroke. Nah, teknologi NMES itu bisa membantu pemulihan para penderita stroke. Bagaimana cara kerjanya? Jadi teknologi NMES yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation itu bisa diletakkan di otot-otot yang mengalami kelemahan. Jadi dia memberikan stimulus sistem saraf yang ada di ototnya menjadi lebih aktif, ototnya bisa digerakkan kembali, dan juga itu memberikan impuls ke otak kita bahwa oh ternyata otot yang sudah mengalami kelemahan ini masih aktif sehingga proses pemulihannya bisa lebih dibantu. Oke. Nah pemirsa, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Ibu Neneng saja, tapi juga ada masyarakat lainnya. Ini dia kisahnya. Saya punya keluhan penyakit jantung. Saya di opname waktu itu, bukan untuk penyakit jantung, waktu itu kan saya kena diare. Tetapi setelah semua saya dicek, itu ternyata ada salah satunya itu jantung saya itu bengkak ya, itu kan waktu itu. Nah saya disarankan untuk berobat ke dokter jantung. Teknologi laser itu saya pakai dari awal tahun 2020 sampai sekarang. Dan yang saya rasakan itu yang selama ini keluhan dada sering nyeri, kemudian punggung juga sering sakit, itu sudah tidak saya rasakan lagi. Sekarang itu dinyatakan sama dokter saya udah lumayan sembuh dari penyakit jantungnya. Dan saya tidak makan obat lagi untuk penyakit jantungnya. Saya menggunakan teknologi laser. Bu Neneng, Ibu kan rutin menggunakan teknologi laser. Selain Ibu, siapa lagi yang di rumah menggunakan teknologi laser? Suami. Suami ada keluhan apa? Nggak ada buat pencegahan. Saya kasih tahu tetangga-tetangga dengan menggunakan teknologi laser enak gitu istilahnya, karena saya udah ngerasain gitu manfaatnya banyak sekali. Bu Neneng, harapannya apa Ibu? Harapan saya mudah-mudahan di hari tua nanti saya bisa melihat anak cucu saya sehat. Amin. Gitu. Udah itu saya tercegah dari komplikasi. Ibu Neneng hatur nuhun, terima kasih telah berbagi cerita bersama kami di sini. Ya, saya yakin pemirsa juga mengambil banyak cerita yang positif dari kisahnya Ibu Neneng. Mas Boy terima kasih. Iya. Ya, Mbak Preti juga terima kasih. Sama-sama. Ya. Nah pemirsa, apakah Anda punya hipertensi? Tambah diabetes, kolesterol tinggi? Aduh, jangan dibiarkan, itu bukan hanya sekedar angka.
Ambil tindakan, perbaiki pola hidup sehat Anda, lakukan sekarang juga dan gunakan teknologi laser yang dikombinasikan dengan teknologi NMES supaya kita bisa mencegah komplikasinya. Nah, untuk Anda, akan ada Mas Panji setelah ini yang akan menjelaskan mengenai hubungan yang manis, harmonis antara teknologi laser dan NMES dan juga bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kita simak sama-sama. Pemirsa, untuk bisa hidup lebih sehat, tentu saja kita perlu melakukan upaya. Terlebih jika kita memiliki kondisi kesehatan, misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol, atau bahkan penyakit jantung hingga penyakit stroke. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan terus hidup lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi low level laser yang disinergikan dengan teknologi NMES. Dan Anda bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi low level laser dengan teknologi NMES dengan Anda menggunakan Aku Laser. Persembahan terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES. Oleh karena itu, ayo marilah supaya Anda dan keluarga bisa ikut merasakan manfaat dari teknologi laser dan teknologi NMES. Penggunaannya pun serupa dengan Dr. Laser. Anda cukup menggunakan Aku Laser ini pada garis pergelangan tangan kiri Anda supaya sinar lasernya akan menstimulasi darah kita. Dan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada lokasi otot yang membutuhkan. Dari misalnya tangan kita atau bahkan sampai ke kaki kita. Dan Anda bisa menggunakan Aku Laser ini dengan durasi 15 hingga 60 menit. Dan tentu saja cara penggunaannya lengkap tersedia pada buku panduan. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga bisa turut menjadi bagian dari orang-orang yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser persembahan dari Dr. Laser.